indah, sangatlah menggairahkan. Dan kadang hijaumu lucu. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, selamat apa ini? Selamat datang buat kalian yang sering kesasar di sini, sering terdampar, sering keplanting, pokoknya sering-sering ada di sini ya. Oke, jadi ada kabar yang kurang mengenakan nih buat fansnya Fuji dan Aisar. Katanya si Aisar ini sedang dirawat di rumah sakit. Ah, masa sih Madam Suki? Iya, coba kita lihat yuk. Coba kita lihat apakah hal itu benar. Coba kita lihat. Nah, ini katanya dia itu iya, suaranya dihilangkan aja ya, nanti dimarahin sama ini, sama yang punya lapak. Oke, jadi sepertinya memang itu Aisar ya, karena tadi juga ada yang DM katanya. Madam Suki, em, Aisar itu ada di rumah sakit mana? Loh, iya, Madam Suki nggak tahu sayang, Bunda. Madam Suki nggak tahu, tapi coba kita tengok di mana dia. Oke, jadi itu sepertinya Aisar ya, bukan Al ya. Jadi ada tuh yang namanya aplikasi Al itu yang memang mirip-mirip banget. Jadi hati-hati ya sama aplikasi Al itu kadang-kadang kita itu buat buat nipu-nipu juga. Aduh, berbahaya itu Al itu ya. Oke, coba kita tengok lagi ke sini, menghadap kamera lagi. Oke, Aisar, apakah benar Aisar ini sedang sakit? Coba kita lihat ya, without any further ado, Manasuki akan mengambil energi dari alam semesta dan minta izin untuk melihat ya. Oke, kita mau lihat Aisar Khalid. Aisar, apakah Aisar ini saat ini sedang sakit? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 18 ya, nggak salah ya. 17 atau 18 lah pokoknya. Januari 2025. Apakah Aisar sedang sakit? Tanggal 18 ini ya. Ya, di sini ada Three of Pentacles. Oke, dua kartu lagi Madam Suki akan membacakan. Di sini ada Nine of Wands. Oke. Dan di kartu ketiga ada The World ya. Jadi kalau menurut keterangan di kartu ini ada dua kartu yang positif, berarti itu memang mengiyakan kalau si Aisar ini sakit. Jangan-jangan Aisar ini sakitnya karena cemburu, iya kan? Karena kan si siapa si Fuji itu ada video bareng ya sama Mas Farel, ya kan? Terus jadi bisa aja kan cemburu ya, terus sakit gitu. Atau gimana ya? Oke, jadi iya memang dia sakit ya. Nah, sakitnya itu kenapa, Aisar? Kamu tuh sakitnya kenapa? Apakah masalah hati? Apakah kamu itu karena kecapean aja? Kita lihat ya. Apakah kamu sakit itu karena emosional? Nah, kalau kita bertanya mengenai emosional itu kan apa yang kita rasa, ya kan? Kayak kalian tuh makan gak enak, ya tidur nggak enak, berarti secara emosional pasti terganggu. Tapi boleh ya izinkan Manasuki untuk minum sebentar ya, karena minum kopi, jadi harus dihabiskan. Kopi dulu yuk. Jadi Manasuki udah nggak makan malam ya, jadi kalau siang tuh dipuas-puasin. Pagi juga nggak makan. Daripada kalian kepengen ya Madam Suki minum sendiri aja deh. Itu kan baru berapa menit udah dingin. Karena Thailand pada saat ini dingin banget ya. Oke, apakah sakitmu itu karena apa? Oh, apa kamu itu sakit karena apa? Begitu ya. Aisar sakit karena apa? Oke, di sini ada The Judgment.
Oke. Oke. Di sini elemennya koin-koin, artinya dia kecapean cari koin, ya, begitu cara membaca. Karena Manasuki bertanya, apakah kamu itu kecapean karena mikirin Fuji? Nggak ada hubungannya sama Fuji, katanya. Jadi Aisar sakit, ibu-ibu dengerin kupingnya, ya dengerin kupingnya. Kamera sangatlah menggerakkan. Nih, lihat nih buah apel nih, ya kan? Tragedi buah apel. Siapa dong tahun ini buat lagu tragedi buah apukat gitu loh, ya kan? Atau tragedi buah pisang gitu kan belum dibikin itu. Oke, kembali ke sini dulu ya. Jadi dia memang kecapean. You can imagine that dia dari perjalanan itu boxing ya sama kakaknya Fuji ternyata, and then balik again ya kan, balik again tuh kelihatannya sih pada saat itu udah ada ya gimana lah sama Fuji ya, udah kayak ada lampu lampu hijau gitu ya. Oke. Sepertinya dua-duanya senang gitu. Nah, setelah itu ada si bunga-bunga ilalang itu kan. Ada si bunga ilalang di tengah-tengah mereka. Akhirnya misruh lagi mak-mak ini kan. Akhirnya si Aisar pulanglah dia ke ini ke Malai ya kan, karena ibunya itu ulang tahun, inget kan? Nah, Manosuke tahu loh kronologinya. Terus udah gitu dia balik lagi ke sini pas mau tahun baruan itu kan. Tapi kemudian dia ada di Medan. Eh Habis dari Medan dia dari Aceh terus ke Medan. Terus dari Medan dia ke ini ke Bali, ya kan? Balik lagi dia ke Jakarta, ya kan? Balik lagi dia ke Singapura, ya. Ibunya operasi. Balik lagi ke Malaysia, ya kan? Terus udah gitu habis dari Malaysia dia ke Cina, ya. Terus ketika dia di Cina, dia mendengarkan kalau temannya itu meninggal, ya. Temannya, sahabatnya, pokoknya pegawainya dia meninggal. Dia merasa sedih luar biasa ya. Kayaknya Manasuki berpikir ya, intuisiku barusan mengatakan kalau si Aisar itu sakit ini gara-gara juga ada emosi ya. Emosi karena kehilangan. Nah, ingat, jadi kalian ini, kalau kalian tuh kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup kalian, memang rasanya itu hampa, memang rasanya itu sedih, memang rasanya itu sepi, kayak gitu ya. Memang tuh rasanya kosong. Tapi kita memang harus siap tidak siap, kita harus apa ya? Harus siap lah. Tapi banyak orang yang tidak siap begitu. Masih banyak menyimpan banyak kenangan atau eh, ketidakrelaan. Ya, alasan kita kehilangan itu kan banyak faktor ya. Ada karena memang Tuhan eh, sudah masa kontraknya habis ya kan. Ada yang masa kontraknya masih ada tapi dipisahkan kayak gitu kan. Nah, atau memang terpisahkan atau memang karena satu dan lain hal yang satunya nggak mau ketemu atau nggak mau bersama atau dua-duanya nggak mau. Jadi banyak sekali alasan untuk berpisah, ya kan? Nah, untuk itu kalian datang aja ke Madam Suki. Karena Madam Suki ini ya banyak sekali juga ada ibu-ibu yang suaminya meninggoy gitu ya. Belum bisa untuk mengambil blok mental dalam dirinya itu kayak emosi sedih ya, jadinya makan tak enak, tidur tak enak, kerja juga nggak bisa karena blok mental yang namanya emosi kesedihan itu harus diambil. Madam Suki tahu caranya. Nah, untuk itu kalian udah DM aja apapun yang kalian masalahkan atau kalian pikirkan sangat mengganggu, lebih baik kalian datang ke Madam Suki ya daripada datang ke teman. Bisa jadi malah nanti jadi omongan, ya kan? Oke, kembali lagi. Jadi ibu-ibu, si Aisar sakit ini karena kecapean, warawiri, yang tadi exactly aku kasih tahu kronologinya, ya, bagaimana dia itu aktifnya, ya, oke, paham sampai di sini. Dan kedua adalah karena memang ini urusannya dengan
cuan-cuan dia atau pekerjaan dia. Seperti itu. Oke, Aisar. Manasuki sudah paham dan Aisar mengatakan ini sakitnya dia tidak ada hubungannya dengan Fuji. Kan tadi Manasuki bilang apa kan kamu cemburu? Enggak kok. Udah kamu diem. Manasuki belum selesai ngomong ya. Oke. Sudah. Jangan banyak omong katanya. Jamku barusan. Kasihan ibu-ibu yang nggak punya kuota katanya. Ih, salah sendiri ya kan? Makanya beli kuota. Oke, jadi Aisar, Manasuki udah tahu. Sekarang Manasuki tanya nih, apakah sakitmu ini juga ada kaitannya dengan teman kamu atau kru atau teman atau sahabat atau sekaligus teman kerja kamu yang meninggoy ya? Coba Aisar jawab ya. Jawabannya iya. Karena di Eight of Pentacles artinya sebuah perpisahan. Aduh sedih ya. Oke, Aisar. Seberapa berartinya orang yang meninggal itu untuk kamu? Ini ada koin, uang. Nah, berarti kalau uang ini berarti urusan kerjaan ya. Oke. Dan di sini ada Eight of Swords ya. Jadi gini, Aisar tuh mau ngasih tahu kayak dia itu adalah teman aku kerja ya, pegawaiku ya. Jadi kita selalu sama-sama. Karena 4 itu artinya kalau di spiritual Manasuki artinya kekuatan ya. Four of Cups. Nggak tahu kalau spiritual lain mungkin berbeda, tapi kalau Manasuki membacanya Four of Cups 4 itu adalah angka kekuatan ya. Makanya kalau kalian bilang Madam Suki tukang tarot A, B, C, D, E sama Madam Suki kok nggak sama? Nggak apa-apa sayang, kita aja makannya nggak sama-sama kok ya. Kita aja makannya beda-beda. Kalian sukanya pizza, aku sukanya nasi kucing gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah dimasalahin ya. Yang mana membuat kalian nyaman aja lah, oke? Terus di sini ini adalah apa ya teman yang apa ya mencari apa ya maksudnya bekerja sama dia ya. Four of Cups. Jadi mereka adalah tim yang solid ya. 4 adalah kekuatan. Dan di sini ada Eight of Swords. Jadi sebenarnya memang itu dia bukan hanya teman secara kayak pegawai dia atau karyawan dia yang dia gaji tapi dia juga seperti orang yang benar-benar mengerti tentang Aisar Khalid ini. Jadi bisa ngobrol, bisa apalah, bisa tukar pikiran ya. Karena ini elemennya sword itu angin ya, angin. Berarti orang yang angin itu kan ide, pikiran, perasaan yang bisa mengerti tentang dia. Oke. Manasuki bisa ya merasakan kehilangan yang sebegitu besarnya ya, karena Manasuki pernah juga mempunyai seseorang yang benar-benar udah kayak Manasuki anggap anak rohani lah ya, ibaratnya itu anak lah ya, ya sudah besar sih ya. Tiap hari Manasuki itu dimasakin sama dia, kemanapun dia ikut, bunda gitu kan ya, apapun dia itu omongin ke aku. Jadi one day dia harus pergi dan kontraknya udah habis. Manasuki sedih nih. Jadi aku bisa merasakan kehilangannya si Aisar sekarang ya. Suaraku aja udah mulai gamang ya kan. Jadi memang kehilangan itu sangat menguras energi sebenarnya. Kadang seseorang yang ditinggalkan itu bisa sakit atau ya seperti itulah. Tapi kadang tidak terasa ya, tidak terasa ketika orang itu sudah meninggoy, udah gitu kitanya masih kayak udahlah kita ikhlas. Padahal sebenarnya pikiran alam bawah sadar kita itu masih melekat gitu ya, masih attachment sama orang yang meninggal itu begitu. Jadi yes, I feel him much ya.
dengan kehilangannya si Aisar itu, karena nggak semua hal itu dikait-kaitkan dengan Fuji ya, karena Aisar juga sebelum ketemu Fuji juga pasti punya teman-teman yang solid, yang membuat dia bahagia, membuat dia bisa share anything he wants ya, he likes kayak gitu. Jadi meskipun dia pegawai, hanya karyawan yang digaji, tapi kan namanya rasa, namanya apa ya namanya persaudaraan, feeling itu memang tidak pernah bisa ini ya, nggak bisa berbohong ya. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki. Mana sih ini ku? Iya, Instagram Madam Suki. Oke, terus yang tadi Madam Suki katakan, kalau kalian misalkan ada apa ya namanya emosi-emosi yang misalkan kalian ditinggalkan atau kalian harus meninggalkan, kayak gini, ketika kita harus meninggalkan seseorang itu juga sedih loh, jangan dibilang nggak sedih. Ketika kita meninggalkan seseorang itu kita sebenarnya sedih. Kenapa? Karena orang yang kita tinggalkan itu nggak berubah, karena mungkin hubungan itu terlalu menyakitkan sehingga somebody should decide it ya, untuk aku akan meninggalkan dia karena tidak ada perubahan, dan akhirnya pun ketika dia harus meninggalkan orang yang dia cintai karena si orang yang dicintai itu tidak bisa berubah ya, itu pun menyakiti dirinya, dan itu harus juga healing ya. Jadi kayaknya semua orang itu memang harus healing ya. Healing itu apa sih Madam Suki? Ya gini loh, kalau misalkan kalian capek banget, kalian bisa kan datang ke bukan tukang kayu, bukan ya. Kalian datang kan ke tukang pijet, iya kan? Nah, pasti badan-badan kalian ini akan merasa enak kembali kan? Nah, tapi kalau misalkan jiwa kita yang capek, pikiran kita yang capek, mau diapain? Mau kemana? Mau ke tukang bangunan? Mau diapain? Kan ya jiwa ini yang harus di healing gitu ya. So Madam Suki kasih ininya kalau kalian mau konsultasi sama Madam Suki, dan ini sifatnya berbayar. Dan kalau misalkan nanti masalahnya itu terlalu ruwet seperti kabel Thailand, kalian ikut pakai cahaya ya. Pakai cahaya itu adalah sebuah penyembuhan atau solusi dari masalah kita. Misalkan dia itu inner child. Inner child itu apa sih Madam Suki? Inner child itu, Madam Suki kasih contoh aja ya. Inner child itu seperti loli ya. Nah, jadi dia melawan sama ibunya, melawan sama orang tuanya. Itu adalah bentuk perlawanan sih. Itu menandakan inner child seseorang itu terluka. Kenapa sampai inner child itu terluka? Ya karena banyak hal di dalam keluarga itu kita kan nggak tahu. Kita kan penonton. Kenapa si Loli menjadi seperti itu, kan ada sebab ada akibat sayang. Iya kan? Nah, inner child itu luar biasa dampaknya memang ya. Terus ada trauma, luka batin, masalah lain, asmara, rumah tangga, terus buka aura boleh, intinya kalian masih konsultasi dulu. Sayangku. Nah ini dari siapa nih, Mbak Semi? Itu yang saya rasakan Madam setelah suamiku meninggal. Iya berarti Mbak harus healing sayang, karena di situ ada emosi yang stuck, emosi ya. Kalau di Chinese medicine itu, karena kebetulan kan suami Madam Suki kan dokter akupunktur ya, jadi kita mengenal ada 5 emosi dalam diri manusia itu yang salah satunya pasti stuck. Nah, ketika stuck itu harus diambil. Nah, jadi tugas Madam Suki itu nanti ngambil chip itu. Chip itu ngambil blok mental itu harus diambil itu. Ya? Jesslyn ya. Yuhu nonton live Madam sambil nyuapin. Oke, gitu aja sayangku semuanya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.